Khotbah minggu Halo. ini hari ke-259, 15 September tahun 2024. Mazmur pasal 116 ayat 16, perikop luput dari bahaya maut. Khotbah pada minggu ini, minggu ke-16 setelah Trinitatis, diambil dari kitab Mazmur pasal 116 ayat 1 sampai dengan 9 dengan perikop luput dari bahaya maut. Mari kita ikuti bersama ayat tersebut. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meneliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Kita masuk dalam bulan Desember ini pada minggu yang ke-16 setelah Trinitatis. Sebagaimana pedoman kita pada bulan September dengan topik jadilah pelaku firman, dijabarkan dalam Yakobus pasal 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu pelaku firman, bukan hanya mendengar saja. Sebab kalau bukan demikian, kamu menipu diri sendiri. Dari konteks ini kita melihat ternyata ada penipu rohani di dalam Alkitab ini, yaitu apabila orang mendengar firman Tuhan tetapi tidak menjalankannya, dia adalah menipu diri sendiri. Dalam dirinya sudah masuk firman Tuhan, tetapi psikomotoriknya tidak bergerak, tidak menjalankan,
hanya dalam hati, tapi tidak dijabarkan dengan perbuatan. Maka hal itu dikatakan dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 17, iman tanpa perbuatan adalah mati. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu luput dari bahaya maut. Kenapa dikatakan penulis Mazmur ini luput dari bahaya maut? Kita melihat latar belakang Daud. Apa yang terjadi pada Daud? Pertama, dia berhasil mengalahkan Goliat dengan campur tangan Tuhan. Kemudian yang kedua, ya, bahwa dia mampu mengalahkan, ya, berlaksa-laksa bangsa Palestina, Amori, Amon, ya. Dan bahkan Saul katanya hanya beribu-ribu, tapi Daud berpuluh-puluh ribu. Di Israel terjadi metakonflik, artinya bahwa perempuan-perempuan Israel itu sangat mengagumi Daud. Dan mereka bahkan bernyanyi mengatakan bahwa kalau Saul mampu mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud bisa mengalahkan berlaksa-laksa atau berpuluh-puluh ribu. Ini disikapi oleh Saul dengan sangat marah dan benci kepada Daud. Sehingga Daud berusaha dibunuh oleh Raja Saul. Inilah yang dikatakan Daud, maut selalu mengancam diriku, tetapi Tuhan sebagai penolong saya. Apapun rencana Saul, semuanya adalah gagal. Bahkan di akhir kematian daripada Saul waktu berperang melawan Palestina, ya. Nah, kemudian di samping Raja Saul ada konflik keluarga, di mana Absalom berusaha mengkudeta ayahnya sendiri, Daud. Bahkan dia sudah menghambat orang-orang yang akan melapor kepada Raja Daud, ya, di Yerusalem. Semua dihambat oleh Absalom, dihambat oleh Absalom. Tidak boleh mereka untuk pergi ke Raja Daud. Dan seolah-olah Absalomlah yang akan menghakimi dan menimbang segala perkara-perkara yang ada di Judea. Nah, ini menimbulkan pertentangan yang sangat hebat dalam pikiran Daud, sehingga Daud pergi, dia mengungsi. Tapi apa yang terjadi, ya, pada waktu Absalom hendak berperang, dia mau mengejar orang Palestina, ya. Tetapi waktu kereta kudanya berjalan menuju peperangan, rambut daripada Absalom tersangkut di kayu sehingga dia tergantung, kuda lolos. Prajurit daripada pasukan tidak berani membunuh Absalom, tetapi Joab sebagai pengawal daripada Raja Daud adalah membunuh Absalom sehingga dia mati. Dengan kejadian-kejadian ini semua, ancaman yang begitu besar pada Raja Daud, maka dia membuat ayat hari ini bahwa dia luput dari bahaya maut. Seperti dikatakan tadi bahwa aku mencintai Tuhan sebab ia mendengarkan aku dan
memperhatikan permohonanku. Artinya dia terlepas dari bahaya maut. Nah, kalau kita lihat bicara mengenai Daud, maut yang mengancam Daud tersebut, ya, boleh dikatakan luar biasa sengit. Ya. Dan juga sebenarnya Raja Daud ada kesempatan untuk membunuh Raja Saul pada waktu dia bersembunyi di suatu gua. Sedangkan Raja Saul berada di situ untuk atau buang hajat di tempat itu. Saul sedang berada di gua itu dan Daud keluar tanpa sepengetahuan oleh Saul. Akhirnya, ya, kainnya dipotong. Sebenarnya sudah bisa Daud membunuh Saul, tapi tidak dilakukan. Kenapa? Nah, karena Daud sudah menyatakan kebijakan dan kemurahan ada pada diri saya seumur hidup, dan saya berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Ini sudah diikrarkan oleh Daud, maka dia tidak mau dendam atau membunuh saat walaupun ada kesempatan. Nah, dengan peristiwa ini, kekejaman yang dilakukan oleh Saul dan juga anak kandungnya sendiri Absalom, dia mengucap syukur kepada Tuhan dengan firman pada hari ini. Dia selalu berterima kasih kepada Tuhan. Dikatakan menggambarkan dalam pasal 116 ini bahwa pengalaman penulis yang merasakan pertolongan Tuhan saat berhadapan dengan ancaman kematian. Itulah yang benar-benar dimanfaatkan oleh Daud. Dalam situasi sulit, Daud, ya, menemukan penghiburan, ya, dalam situasi dan berdoa, dan dia mendapat tekanan yang memungkinkan dia untuk mengalami kematian, ya, dan bisa luput, hanya menyerahkan kepada Tuhan. Semua persoalan yang dihadapi, dia mengucap syukur pada Tuhan. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam Mazmur 23 ayat 1 dikatakan bahwa Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi dia gembalanya dan takkan kekurangan apapun. Maka Daud selalu mengucap syukur dalam hidupnya. Dan dijabarkan lagi dalam Mazmur 23 ayat 6 bahwa kebahagiaan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kemurahan dan kebajikan ada pada dirinya, dan dia berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Rumah Tuhan itu apa? Apakah baik suci? Pada waktu itu baik suci ya belum dibangun. Tapi rumah Tuhan yang dimaksud itu adalah dirinya sendiri. Daud mengatakan bahwa dirinya adalah rumah Tuhan, dan dia berada sepanjang masa di rumah Tuhan. Kalau dirinya rumah Tuhan, maka dia mengatakan kebajikan dan kemurahan ada pada saya seumur hidup.
sebagai anugerah dari Tuhan. Hikmat Daud di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, sehingga dia berkata kebajikan dan kemurahan ada padanya seumur hidup, dan dirinya adalah menjadi rumah Tuhan. Nah, karena Daud sudah menganggap dirinya adalah rumah Tuhan, maka dia mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku dan tidak akan kekurangan apapun. Dengan pengalaman Daud, apa yang mau kita ambil dari peristiwa ini? Pertama, sesulit apapun persoalan-persoalan yang kita hadapi, apabila kita menyerahkan persoalan tersebut dan menyampaikan kepada Tuhan Allah, semuanya akan berjalan dengan baik. Semua bisa diselesaikan oleh Tuhan. Coba kita lihat, ya. Dan kemarin kita lihat bahwa Herodes berpidato seolah-olah dia menyadaqan Tuhan, mengkultuskan dia di depan daripada umat jemaatnya. Dan Herodes ini adalah yang memenjarakan Petrus, ya. Kita lihat apa yang terjadi waktu dia pidato, berbicara di depan masyarakat. Tuhan tidak senang karena dia mencemooh Tuhan. Langsung malaikat Tuhan menampar Herodes, ya. Herodes Agripta I ditampar Herodes dan dia dimakan oleh cacing dan mati. Jangan sampai seperti Herodes. Atau dalam Injil Lukas, orang kaya yang bodoh, ya, yang mengatakan bahwa segalanya sudah ada, hasil gandum itu cukup, saya membangun rumah baru, gedung-gedung daripada gandum yang sudah tidak muat lagi, disimpan, sehingga cukup untuk biaya kehidupan dia untuk selama-lamanya. Dia bilang, apalagi yang kurang? Saya tinggal makan, tidur, hebat, cukup semua. Apa kata Tuhan? Hari ini saya ambil nyawamu akan saya cabut hari ini. Siapa yang memiliki hartamu? Jadi belajarlah dengan Daud, dengan segala pergumulannya menyerahkan kepada Tuhan. Sehingga dari pelajaran ini kita diminta untuk tetap berpengalaman dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Kalau kita lihat dalam Yesaya pasal 48 ayat 17, Tuhan berfirman sebagai Raja Israel, Akulah Tuhan Allahmu yang mengajarkan kepadamu apa yang berguna dan membimbing kamu ke jalan yang kau tempuh. Wah, ini bukan main. Tuhan mengatakan, Akulah Tuhan Allahmu, mengajarkan kepadamu apa yang berfaedah dan membimbing kamu di jalan yang kamu tempuh. Nah, mari berserah kepada Tuhan, ya, jiwa dan raga kita. Itulah yang menjadi pedoman kita. Nah, kemudian kalau kita melihat dalam Prakhotbah, diambil dari epistel, ya, dikatakan dalam Prakhotbah hari ini, yaitu diambil dari Injil Lukas, ya, pasal 9 ayat 22 sampai 27. Yesus berbicara tentang kesengsaraan dan kematiannya. Apa pesan daripada Yesus? Pesan moral.
kematian bisa setiap saat ada pada diri kita. Maka diminta di sini supaya kita tetap menjadi tabah dalam situasi apapun. Dan tantangan selalu ada. Tetapi maukah kita ikut Yesus supaya tantangan itu bisa terselesaikan dengan baik? Jadi mengikuti Yesus harus kita mau menderita, dan pengorbanan, caci maki dan segala macam itu pasti kita terima, dan kita kuat dalam situasi itu. Maka Yesus mengatakan, ikut aku, pikul salib, sehingga kamu tabah dalam menjalankan tugas masing-masing. Nah, dengan khotbah hari ini mengucap syukur karena pertolongan Tuhan. Nah, di dalam episode ini adalah mengatakan kita tabah dan kuat dalam menderita, sehingga hidup kekal dan sejati akan kita terima untuk life after life, the news of Jerusalem. Amin. Tuhan memberkati kita semua.